Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi sama Ibu di pelajaran geografi. Gimana kabarnya? Sehat? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, materi kelas 12 sudah memasuki bab 2, yaitu tentang interaksi keruangan desa dan kota. Nah, ini ada KD pengetahuan yang harus kalian capai dan KD keterampilan yang harus kalian capai juga. Sebelum membahas mengenai interaksi keruangan antara desa dan kota, kalian harus memahami dulu struktur keruangan desa dan kota. Nah, di video kali ini pertama Ibu akan menjelaskan mengenai struktur keruangan dan perkembangan desa. Ruang lingkup materi yang akan dibahas yaitu antara lain ada pengertian desa, ada unsur-unsur desa, ciri-ciri desa, potensi desa, klasifikasi desa, dan juga ada pola pemukiman desa. Pertama, pengertian desa. Secara umum, desa dapat dikatakan sebagai suatu wilayah dengan pemusatan penduduk yang letaknya jauh dari kota dan bercorak agraris. Nah, ini ada beberapa pengertian dari para ahli dan undang-undang. Nah, apakah desa sama dengan kelurahan? Ya, sama-sama di bawah kecamatan. Namun bedanya, kalau desa itu dipimpin oleh kepala desa yang langsung dipilih oleh masyarakat dan dia berhak memiliki wewenang untuk mengurus pemerintahannya sendiri. Sedangkan kalau kelurahan yang dipimpin oleh Pak Lurah atau Bu Lurah itu langsung dipilih oleh kota gitu ya, pemerintahan kota, dan dia tidak berhak menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Yang kedua, unsur-unsur desa. Ada 3 unsur penting di desa, yaitu yang pertama, daerah, kedua, penduduk, dan ketiga, tata kehidupan. Next, ciri-ciri desa. Secara umum, desa memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, Gemeinschaft atau paguyuban. Artinya, hubungan antar masyarakat desa itu berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat. Tuh. Yang kedua, gotong royong. Nah, masyarakatnya masih menjunjung tinggi gotong royong. Yang ketiga, homogen. Artinya mata pencahariannya, aktivitas penduduknya itu cenderung homogen. Misalnya semuanya petani gitu, atau nelayan ya. Next, mainland rasio besar. Artinya perbandingan antara luas lahan dengan jumlah manusia itu cukup besar. Jadi luasan lahan gitu ya dibandingkan dengan jumlah manusia. Lalu tergantung pada alam. Nah, kehidupan masyarakatnya itu bergantung pada alam, mata pencahariannya, bahkan tradisinya ya. Terus tradisinya itu kuat ya, masih kuat. Toleransi sosialnya pun masih kuat. Lalu mobilitas penduduknya rendah, kepadatan penduduknya pun masih rendah. Tanah yang digunakan itu dominannya untuk lahan ya, bukan untuk industri dan lain-lain. Lalu industrinya masih primer, artinya masih di bahan baku gitu, mengolah bahan baku menjadi setengah jadi. Selanjutnya, potensi desa. Potensi desa dibagi menjadi 2, potensi fisik dan potensi non-fisik. Potensi fisik terdiri dari tanah, air, iklim, flora, dan fauna. Tanah yang subur, air yang melimpah menjadi potensi utama untuk suatu desa karena
dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup si penduduk desa. Contohnya, lahan pertanian, kemudian keperluan minum, keperluan irigasi, bahkan objek wisata alam. Bahkan kegiatan petani untuk menentukan jenis tanaman itu dipengaruhi oleh iklim. Nah, flora dan fauna yang sangat banyak ya di desa itu bisa dijadikan sebagai kebutuhan hidupnya, bahkan bisa dijual ke kota. Potensi non-fisik meliputi masyarakat desa, lembaga sosial desa, aparatur, dan pamong desa. Jadi, masyarakat itu menjadi potensi bagi desa itu sendiri. Sedangkan lembaga sosial desa itu seperti pendidikan, koperasi, dan lembaga lainnya yang dapat mendukung kegiatan penduduk desa. Kemudian ada aparatur dan pamong desa yang merupakan motor penggerak pembangunan di desa. Ya, berdasarkan kriteria potensi yang sudah dibahas tadi, itu terdapat fungsi desa bagi kota. Jadi ada 3 fungsi desa. Yang pertama, desa sebagai sumber bahan mentah bagi kota. Yang kedua, sebagai sumber tenaga kerja bagi kota dan sebagai mitra pembangunan wilayah kota. Yang kelima, klasifikasi desa. Nah, untuk klasifikasi desa ini ada 2 ya. Ada berdasarkan aktivitasnya, ada berdasarkan perkembangannya. Berdasarkan aktivitasnya dibagi menjadi 3. Desa agraris, desa industri, dan desa nelayan. Desa agraris berarti masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani atau pengelola kebun. Desa industri, mata pencaharian utamanya bekerja di bidang industri. Biasanya sih industri kecil-kecilan ya, industri rumah tangga. Kemudian yang ketiga ada desa nelayan. Berarti mata pencahariannya sebagai nelayan atau bisa juga ternak ikan atau tambak gitu. Klasifikasi desa berdasarkan perkembangannya. Ada 4 desa. Yang pertama ada desa tradisional. Nah, desa tradisional ini seluruh kehidupannya sangat tergantung pada alam. Kemudian masyarakatnya tertutup, wilayahnya terpencil dan terasing. Nah, adat istiadatnya pun sangat kuat. Yang kedua, ada desa swadaya. Nah, desa ini kegiatan penduduknya dipengaruhi oleh alam, mata pencahariannya pun homogen, di sebagian besar sebagai petani. Yang ketiga ada subsistence farming, artinya seluruh kebutuhan masyarakatnya itu diperoleh dari pertanian. Yang keempat, adat istiadat pun masih kuat. Lembaga sosial masih sederhana dan masyarakatnya masih tertutup. Yang ketiga, ada desa swakarya. Nah, desa ini disebut juga desa transisi. Nah, desanya mengalami perubahan dari mata pencahariannya yang mulai heterogen, terus sudah mempunyai kesadaran membangun desa. Adat istiadatnya mengalami perubahan, lembaga sosialnya pun mulai berkembang, dan masyarakatnya mulai berinteraksi dengan luar dan terpengaruh oleh budaya luar. Yang terakhir ada desa swasembada. Nah, desa ini disebut juga desa maju karena mata pencahariannya heterogen. Sudah tidak terikat lagi dengan adat istiadat. Lembaga sosial berfungsi dengan baik. Masyarakatnya dapat memanfaatkan potensi desa. Desanya pun memiliki fasilitas yang memadai dan maju. Contohnya ini ada desa Cisayong yang sudah punya lapangan sepak bola berstandar internasional. Dan sebagian besar berlokasi di ibu kota kecamatan. Pola pemukiman desa.
Pola pemukiman desa di berbagai wilayah itu berbeda-beda, tergantung kondisi topografi dan kondisi wilayahnya. Nah, ini ada beberapa pola pemukiman desa. Yang pertama, ada pola terpusat. Pola ini mengelompok atau aglomerasi, jadi pemukimannya terpusat di satu wilayah. Nah, biasanya banyak dijumpai di daerah subur, relief yang relatif sama. Contohnya, pemukiman yang berada di dataran rendah ataupun di lereng-lereng gunung. Yang kedua, ada pola tersebar atau terpencar. Nah, pola ini menyebar di berbagai tempat. Biasanya banyak dijumpai di daerah topografi kasar, daerah kars, atau daerah farmstead. Apa itu farmstead? Tanah-tanah yang terdapat rumah-rumah pertanian biasanya banyak di luar negeri. Oke, lanjut ada pola memanjang atau linier. Nah, ini umum ada di Indonesia karena pola ini memanjang di kiri kanan jalan, memanjang di sepanjang sungai ataupun mengikuti garis pantai. Nah, selanjutnya ada pola radial atau mengelilingi pusat fasilitas tertentu. Pola ini banyak dijumpai di dataran rendah yang di dalamnya terdapat fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya, pemukiman yang mengelilingi mata air ataupun waduk. Nah, itu dia materi pembahasan tentang desa. Sekian, semoga kalian paham ya. Ketemu lagi di video selanjutnya tentang kota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di desa, nggak usah deh, itu nggak usah dijelasin.